nanti malam Jumat malam Sabtu di Masjid Al-Iqadah Raya diadakan kajian tafsir Quran. Waktunya pada sholat maghrib sampai dengan menjelang sholat isya. Bersama Bapak Ustaz Dr. Haji Asyari Siraj. Untuk itu kepada jamaah yang waktu maupun bersama-sama menghadiri kajian tafsir Quran tersebut. Sekali lagi waktunya pada sholat maghrib sampai dengan menjelang sholat isya. Kami tunggu kehadirannya bersama. Terima kasih. Yang terakhir, kuasa luas masjid pada bulan umum yang lalu berjumlah Rp53.370.000. Kemudian di sholat Jumat pada Jumat pekan kemarin mendapat Rp2.846.000. Infak lain-lain Rp2.248.000. Adapun pengeluaran sejumlah Rp14.612.000, di antaranya untuk pengadaan CCTV masjid dan lain-lain. Sehingga seluruh alokasi masjid pada hari ini berjumlah Rp43.850.000. Demikian keadaan alokasi masjid ada di Iqadah Raya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya, sebelum sholat Jumat dimulai, kepada seluruh jamaah yang bersosok di depan yang masih kosong, kami mohon untuk ditemui. Kemudian bagi jamaah yang telah komunikasi untuk tidak lupa dinonaktifkan kami terlebih dahulu, agar tidak mengganggu ataupun mengurangi kesukaan kita dalam kita menjalankan ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk untuk itu sholat Jumat akan saya kembali kepada beliau Bapak Ustaz Haji Jamil MM maupun Bapak Haji waktu kami persilakan. Sekian pengen doa sampaikan atas nama dan kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi sebelum khutbah dimulai kami mengingatkan untuk sok yang masih kosong memang terisi, karena kebaikan sok itu adalah rapat dan lurus. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhannas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. Jamaah Jumat rahimahullah. Pertama, sebagai khotib selalu mewasiatkan kepada jamaah semuanya untuk senantiasa kita merawat dan meningkatkan iman dan takwa kita. Iman dan takwa kita harus kita jaga sehingga kita semuanya tetap dalam stamina dalam keimanan. Dengan iman dan takwa yang sesungguhnya, yaitu dengan senantiasa kita melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya Allah, dan mematuhi segala ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Insya Allah dengan iman dan takwa yang kuat inilah yang menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan kita. Tidak hanya di dunia, tapi di dunia wal akhirah, dan di dunia yang paling penting. Jamaah Jumat rahimahullah. Sebagaimana kita ketahui, sekarang masuk di bulan Agustus. Sebentar lagi kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Tepatnya di tanggal 17 Agustus ini dalam siklus 17 Agustus 1945 sampai dengan 17 Agustus 2020. Beberapa hal yang perlu kita kenal dan renungkan tentang peringatan kemerdekaan ini adalah bahwa kemerdekaan kita ini yang kita raih adalah bukan hadiah itu saja, melainkan diperjuangkan dengan keringat dan air mata dan darah para syuhada dan pahlawan kita. Ini yang kadang-kadang kita lupakan. Beliau tidak gentar menghadapi segala ancaman dan resiko. Mereka membuktikan bahwa keberanian dan kerekaan dan semangat juang adalah amunisi yang tak tertilai harganya dalam meraih kemerdekaan. Menurut tuturan Profesor Mahfud MD, bahwa Indonesia itu adalah satu-satunya negara yang berjuang untuk merdeka dengan perebut kemerdekaan. Kalau beberapa negara itu adalah merupakan bagian atau perpecahan internal sehingga
Oleh karena itu, perjuangan para pahlawan kemerdekaan pada masa ini telah memberikan kontribusi yang sangat berarti, sangat besar bagi Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Dalam konteks ini seharusnya kita bersyukur sekarang ini kita bisa menikmati kemerdekaan. Di kala negara lain susah untuk makan, di kala negara lain susah karena pertempuran dan perjuangan peperangan. Maka marilah kita syukuri atas nikmat kemerdekaan dan keamanan tanah air. Dan hari ini sebagaimana diperingatkan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat, wa in ta'udhu ni'matallah wa in ta'udhu ni'matallah la tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya, karena begitu banyaknya nikmat Allah. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita itu, di samping nikmat yang di luar kita, ada yang di dalam kita yang luar biasa. Seperti yang kita syukuri ada sekarang ini adalah nikmat hidayah. Kita telah dapat hidayah sehingga kita terlepas dari kesesatan. Karena itu kita bisa masuk masuk. Namun dalam kenyataannya di negara kita dan beberapa negara lain, di dalamnya terdapat kemajuan yang luar biasa untuk Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau bangsa, agama, dan kepercayaan dan sebagainya. Namun dalam hal ini Allah telah mewariskan untuk kita bersama bagaimana menyikapi. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hujurat juga, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Perintah dalam ini adalah, wahai sekalian manusia, kami telah menciptakan kamu seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal di ta'aruf. Inna akramakum indallahi atqakum. Dari yang beberapa itu, pilihan yang utama, inna akramakum, yang paling mulia dari bermacam manusia itu adalah hanya orang-orang yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Melihat. Oleh karena itu adalah qadarullah di saat kita menuju kemerdekaan kadang-kadang terjadi konflik, terjadi satu perbedaan. Bahkan perbedaan itu tidak antar bangsa, kadang-kadang antar suku, internal agama, internal keluarga, atau bahkan konflik dalam diri sendiri. Itu adalah merupakan suatu qadarullah atau sunnatullah yang mesti kita sikapi. Jika terjadi. Tetapi garisnya adalah meskipun berbeda-beda, maka bagi Allah yang paling pilihan adalah hanya orang-orang yang takwa. Jamaah Jumat yang akan muliakan. Lalu bagaimana peran pahlawan yang sampai sekarang kita harus kita ikuti dari peran-peran perjuangan? Bagaimana tatkala kita sekarang sudah tidak berhadapan dengan penjajah, tapi kita sekarang berperang tidak melawan penjajah, tapi berperang melawan kebodohan, kemiskinan, dan kebutuhan keterbelakangan. Ada beberapa yang kita sadari terhadap para pahlawan. Yang pertama adalah nilai
persatuan dan nilai membangun. Ini menjadi kita pelajari. Ketika itu para pejuang tidak berpikir aneh-aneh. Dia hanya ingin, mereka hanya berpikir bagaimana kita bisa terlibat. Senantiasa istiqomah berjuang, dan mereka tidak pernah terpengaruh oleh propaganda atau iming-iming dari para penjajah. Ada memang sebagian yang menjadi mata-mata atau telik santri dari Belanda, tapi itu sebagian kecil. Sebagian besar adalah mereka yang berikhlasan ingin meraih kemerdekaan. Namun bagaimana saat ini? Kita sangat prihatin. Para pejuang sekarang ini banyak yang berjuang secara semu. Mereka mementingkan keperluan pribadi. Banyak yang terkena ketangkap KPK, korupsi, manipulasi dan sebagainya. Sangat kehilangan dengan masa itu. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah korupsi dalam hal yang suci, seperti dalam haji, penerbitan Al-Quran, honorarium untuk para ustaz. Ini sangat menunjukkan kita mudah-mudahan nanti akan ada pengadilan yang bisa memberikan perang dalam hal ini. Sebagai ikhtiar batin, marilah kita membaca doa yang masyhur yang termasuk dalam surat Al-Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami condong keimanan kami kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Karunialah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Doa ini senantiasa kita baca agar kita tidak terjebak dalam kesesatan seperti yang kita berikan contoh tadi. Kita diberi istiqomah untuk tetap berjuang lillah dalam mencari martabat, mencari ilmu. Yang kedua yang perlu kita contoh dari para pahlawan adalah pahlawan itu pemberani. Jadi yang perlu kita contoh adalah keberanian para pahlawan. Jika pahlawan dulu berhasil berjuang dengan mengangkat senjata dan mengusir para penjajah, maka berbeda keberanian versi saat ini. Tugas kita saat ini adalah berani berjuang untuk mengusir kebodohan melalui pendidikan, mengusir ketertinggalan sebagai modal menjaga kemerdekaan ini, serta optimis dan berani menghadapi masa depan dengan menjadi jiwa yang kuat yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Sama halnya perjuangan melawan penjajah, segala perjuangannya adalah melawan tuduhan, terbelakangan, kemiskinan, dekadensi moral dan akhlak. Ini yang menjadi tantangan, dan itu justru lebih berat karena menyelinap di dalam hati kita masing-masing. Kalau melawan penjajah, jelas kita yang akan hadapi adalah jelas, tapi ini kadang-kadang bersembunyi dari bawah kita. Yang ketiga adalah nilai kesabaran dan meraih tujuan. Para pahlawan kita menghabiskan tidak hanya setahun 2 tahun, tetapi menghabiskan berpuluh-puluh tahun untuk mencapai kemerdekaan ini.
dari Pangeran Diponegoro, Sultan Agung, dan sebagainya sampai terakhir pada perjuangan kemerdekaan Bung Karno, itu memerlukan waktu bisa 100 tahun baru berhasil. Oleh karena itu, yang patut kita contoh dari ini adalah kesabaran kita dalam meraih suatu tujuan. Kita dalam meraih tujuan itu jangan gue ngomong, tidak kesusu, tapi harus dengan dilandasi dengan kesabaran. Kesabaran, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Dengan tidak ada putus asa dan lelah meraih kemerdekaan ini, mereka berjuang melawan penjajah yang merupakan keharusan, karena pada dasarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala makhluk-makhluk yang diciptakannya, tetapi manusia menambahkan dirinya. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Adiyat ayat 56. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah. Dengan sabar, dengan taat kita beribadah, baik itu ibadah secara makhluk atau bagi makhluk, baik ibadah yang sifatnya sudah dicontohkan maupun ibadah yang kita mengetahui mana yang berguna yang benar. Kita senantiasa sabar untuk sebagai generasi penerus bangsa mengisi kemerdekaan yang telah Allah berikan ini. Allah telah berfirman dalam surat Al-Hajj, orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukannya mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan yang munkar, dan kepada Allah lah kembali segala dosa. Maka berdasarkan ayat ketiga, paling tidak kita mesti melakukan 4 hal dalam misi kemerdekaan. Yang pertama adalah iqamatus sholat, mendirikan sholat. Yang kedua iqamatus zakat, melaksanakan zakat. Kemudian yang ketiga adalah amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat kepada Allah lah kembali segala dosa. Demikianlah apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadikan penyadaran kita, pencerahan kita bersama untuk memenang kemerdekaan sekaligus mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan sebelum kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wallahu ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil